Selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara pada malam hari ini kita bersama-sama boleh beribadah di tempat ini, mendengar kebenaran firman Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Dan malam ini saudara kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-18. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-18. Saudara, inilah Daud di pandangan orang. Siapa Daud sebelum dia menjadi raja? Dia seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Tetapi saudara, Tuhan berkenan mengenai Daud. Tentu perkenanan ini bukan karena kehebatan Daud, tetapi itu semua karena inisiatifnya Tuhan, pilihan Tuhan. Ya, Daud tidak sempurna saudara, tetapi Tuhan punya kasih kepada dia. Tetapi juga saudara, Daud itu bukan hanya sekadar pilihan sembarangan. Tentu ada hal-hal yang menarik dalam hidup Daud yang perlu kita juga contohi saudara. Ya, kalau kita pilih buah, kita tidak hanya sembarang beli atau membeli buah itu. Tentu kita pilih yang menurut kita ciri-ciri yang menarik hati kita. Ya, yang menurut kita buah yang baik, ya. Dan begitu juga saudara, Tuhan memang dari hatinya Tuhan memilih Daud. Tetapi dari Daud sendiri saudara ada hal-hal yang juga menarik. Ya, itu sebabnya pada malam ini tentu Alkitab berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan memilih kita supaya kita berbuah tetap saudara. Artinya kita punya potensi untuk berbuah. Bilang sama orang sebelahmu, kamu punya potensi untuk berbuah. Kata berbuah itu saudara prosper, berkembang. Ya, berkembang. Meskipun hari-hari ini kayaknya tidak ada kepastian ya. Keadaan perang yang sedang terjadi berapa lama, apakah juga akan mendatangkan krisis dunia, yaitu kemungkinan-kemungkinan besar pasti. Tetapi saudara, Tuhan pilih kita di tengah-tengah keadaan yang tidak ada kepastian ini, tentu itu bukan sebuah kebetulan saudara. Kita melihat bahwa seringkali Tuhan munculkan orang-orang hebat di tengah-tengah keadaan yang sangat sukar saudara. Ya, itu yang perlu kita imani saudara. Sekalipun hari-hari ini keadaannya sukar, tetapi saya percaya dan yakin Tuhan akan memunculkan orang-orang hebat di tengah kesukaran ini. Ya, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 18 ini mereka melihat Daud ini seperti apa. Lalu jawab salah seorang hamba itu, yaitu hamba daripada Saul. Waktu ini saudara, Saul dalam keadaan diganggu roh jahat. Jadi dia perlu seseorang yang dapat menenangkan dia. Lalu mereka berkata, ya, ada dikatakan sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Ya, saudara, dari keluarga Isai ini ternyata ada seorang daripada anak laki-laki Isai ini yang menarik saudara, ya. Orang Bethlehem itu dikatakan yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai ya berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Beberapa faktor saudara, beberapa kriteria ataupun
sikap-sikap Daud ini dilihat orang. Salah satunya saudara, dia pandai main kecapi. Saudara, ini bukan sebarang talenta, kepandaiannya ini saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa yang paling banyak menulis Mazmur itu adalah Daud saudara. Jadi Daud ini seorang yang pendoa saudara, worship. Seorang yang suka menyembah Tuhan. Ini salah satu ciri yang menarik daripada Daud. Yang pertama itu dia seorang pemain kecapi. Ya. Dia bukan penyanyi dangdut sembarang saudara. Dia penyanyi, dia pemain kecapi. Saudara, dia memain kecapi itu dia menyembah Tuhan. Saudara, saya pertanyakan kepada kita, apakah kita hari-hari ini jemaat yang suka menyembah Tuhan? Ya, saudara, di saat-saat sukar seperti ini, saat sulit seperti ini, hendaklah kita itu adalah penyembah-penyembah Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat di dalam keadaan Alkitab, di dalam Alkitab menceritakan tentang Daniel. Daniel seorang yang penyembah Tuhan, saudara. Tidak peduli apapun keadaan waktu itu, sekalipun ada larangan waktu itu, dikatakan mereka sengaja jebakan Daniel. Mereka berkata selama beberapa hari ini tidak boleh menyembah kepada yang lain, hanya kepada selain daripada kepada raja. Kalau tidak dia akan ditangkap, dia sudah melanggar titah raja. Saudara, Daniel tidak takut dengan larangan itu. Kenapa? Kalau menurut dia ini saya menyembah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang mengendalikan semuanya. Saudara, seringkali keadaan kita tidak terkendali. Hidup kita dalam keadaan yang tidak tidak ada kepastian. Hendaklah kita mengambil sebuah keputusan mencari Tuhan dengan menyembah Dia. Jadi Daud yang pertama punya ciri-ciri seorang pemain kecapi, saudara. Seorang penyembah Tuhan. Ya. Tadi saya sedikit melihat ada penyanyi rohani, dia bilang, ya kita penyembah Tuhan kalau sudah sering-sering dipuji, kadang-kadang kita cuma tampilan saja, bukan penyembah benar. Ya, itu sebabnya kita harus jaga hati kita. Jangan sampai kita tampil karena dipuji-puji orang. Kita harus tampil itu betul-betul sebagai penyembah. Saudara, setiap kita dipilih Tuhan adalah menjadi penyembah-penyembah. Amin, saudara. Ya, itu tujuan yang pertama Tuhan pilih kita, saudara. Dari mulut kita keluar puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Harus ada, saudara, harus menjadi gaya hidup kita. Bahasa Iban bilang kita punya lifestyle, ya. Gaya hidup kita harus punya hati yang sikit-sikit harus menyembah Tuhan. Ya, itu yang harus ada dalam hidup kita. Bahkan Daud juga di pemazmurnya dia berkata, hai jiwaku bangunkan fajar. Jadi saudara, pagi-pagi hari Daud itu pikirannya satu, ya, menyembah Tuhan dulu. Ya, itu yang menjadi poin utama dalam hidupnya di pagi hari. Yang dia pertama ingat, saya harus menyembah Tuhan. Saudara, pagi hari saudara, apa yang saudara cari dulu? Kopi, ya, tesi, ya, roti canai, ya, saya tidak tahu. Tapi biarlah kita pada malam hari ini belajar satu hal. Setiap hari di pagi hari yang kita utamakan, yang pertama yang kita cari adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya, beberapa hari yang lalu anak saya curhat dengan saya, Dad, kayaknya aku ini gak tahu ini bila boleh perpanjang visa atau tidak. Saya ini ada dalam keadaan sukar, ya, agen yang sudah dilantik oleh sekolah enggak mau urus case-nya dia, ya. Dia mulai berpikir, ya kalau tidak diizinkan ya udah pulang, ya. Tapi saya bilang daripada kita ngeluh-ngeluh, daripada kita komplain sana komplain sini, mengucap syukur saja kepada Tuhan, ya. Setiap hari kamu ada di Australia, mengucap syukur saja, ya. Bukankah Tuhan sudah baik?
Masa Tuhan tinggalkan? Kalau memang pulang ya pulang. Kalau memang belum pulang, pasti belum pulang ya. Karena agennya sudah bilang, kamu sudah sudah langgar aturan karena tadinya dia apply dari Malaysia itu jurusannya lain. Sampai sana sekolahnya jurusannya lain. Jadi dia nggak mau urus, dia bilang sampai anak saya tawarkan, berapa saya perlu bayar supaya kamu urus? Dia bilang tidak. Ya, tidak. Ya. Kamu boleh saya urus tapi kamu sekolah di sekolah yang lain. Dia sudah, kalau sekolah yang lain sudah tempatnya yang berbeda, jauh dari kota. Ya, akhirnya dia tanya-tanya, puji Tuhan saudara, ada kawannya bilang, coba kamu tanya agen ini. Siapa tahu dia boleh tolong. Akhirnya dia coba telepon saudara. Ya, sementara mau balik ke rumah dari sekolah, dia telepon. Agennya bilang, oke, saya coba hubungi sekolah kamu, saya tanya dengan dia sekolah bagaimana, tapi saya tidak memberikan harapan apa-apa. Kalau memang tidak boleh, kamu terpaksa urus sendiri. Ya, dia sempat down saudara, pulang naik transport. Begitu sampai dekat rumah, agennya telepon. Dia bilang, saya sudah hubungi sekolah kamu, mereka izinkan saya yang urus kamu. Lalu anak saya senang sekali. Lalu berapa bayarannya? Dia bilang tak payah bayar apa-apa. Free, saya tolong. Ya, saudara, bukan main saudara. Ya, free. Ya, nggak perlu bayar apa-apa. Dan dia berkata, ini sangat bermakna buat saya. Jadi kemarin dia sudah submit formularnya semua, data-datanya sudah. Ya, nah, saya bilang sama dia, kan ya, daripada kita hati susah, tidak bisa tidur, pikiran terganggu. Kenapa kita tidak ambil posisi menyembah Tuhan? Saudara, seringkali kita lebih ambil posisi yang negatif saudara. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, mukanya cemberut. Ya, saudara, coba saudara rubah. Masalah yang kita hadapi itu rubahlah menyembah Tuhan saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan buka pepaya di depan Tuhan, saudara. Orang Israel 40 tahun, apa yang mereka buat? Mereka komplain. Mengeluh. Ya, tidak puas hati. Banyak sekali komplain mereka, sampai bawang merah, bawang putih pun mereka komplain sama Tuhan. Ya, padahal ada banyak hal yang sudah Tuhan buat baik buat mereka. Kasih makan daging, kasih makan roti dari sorga. Ya, ada payung besar yang Tuhan kirim, awan yang menutupi mereka. Lalu di malam hari ada ya firework, ya bunga api meriah saudara, api yang menyala-nyala ya di atas mereka sehingga mereka pada malam hari itu sudah nggak gelap saudara. Ya, mereka tidak kedinginan. Mereka lupa semua. Yang mereka ingat, hal-hal yang kecil-kecil itu, ya mereka bangga-banggakan mereka di Mesir dulu jadi kulikang, ya, jadi buruh kasar. Mereka bilang kami masih punya istimewa di sana. Padahal Tuhan baik sekali buat mereka. Apa yang terjadi kepada mereka saudara? Mereka mati semua di padang gurun. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka komplain setiap hari. Ya. Coba saudara rasa-rasa. Setiap hari saudara dengar komplain, ya. Ekon tak sejuk lah, ya. Air tak kuat lah, ya. Nasi kurang masak lah, ayamnya tak sedap lah, ya. Macam-macam kita komplain saudara setiap hari. Apa yang terjadi saudara? Ya, stres kita, ya. Dulu ada satu jemaat bilang stres, ya. Malum saudara mau bilang bahasa Inggris stres, salah stres. Kita bilang, istri saya bilang, apa sister? Stres? Oh bukan stres sister. Stres. Ya Pak, Ibu Gembala, stres ya. Itu sebab tak datang gereja, stres. Banyak masalah katanya. Apakah masalahmu dapat diselesaikan dengan komplain? Daud, apa dia tidak punya masalah? Banyak masalah. Tapi dia ambil kecapi menyembah Tuhan.
Ya, sampai dia mazmurnya luar biasa. Sekalipun 10.000 rebah di sebelah kirimu. 1.000 rebah di sebelah kirimu. 10.000 rebah di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak menimpa engkau. Engkau akan berdiri saja. Wow, luar biasa. Dia agung-agungkan Tuhan, saudara. Luar biasa. Jadi saudara, seperti kiriman renungan malam tadi, saudara, pagi hari ini. Pakai pikiran kita dengan positif, ya. Kita pengen hidup kita baik, tapi pikirannya negatif. Tidak mungkin terjadi, saudara. Tidak mungkin terjadi. Kita mulai dulu dari pikiran yang positif. Bilang sama orang sebelahmu, positive thinking, saudara. Ya. Belajar dulu manage kita punya pikiran. Dari pikiran, saudara. Kalau pikiran kita sudah kita kendalikan, maka kita dapat kendalikan perkataan kita. Haleluya. Ya. Jadi Daud itu seorang yang pikirannya penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Yang ada di benak pikirannya menyembah Tuhan. Jawabannya menyembah Tuhan. Ya. Ada dulu waktu saya sekolah Alkitab, dia bilang begini. Bapaknya kasih 3 jawaban dalam hidupnya. Ya. Kalau ada masalah dia katakan ada 3 jawaban. Ya, dia tanya sama bapaknya, apa jawabannya? Doa, kedua doa, ketiga doa. Ya. Itu saja jawabannya. Ada masalah apa? Doa saja. Ya. Ada keperluan apa? Doa saja. Ya. Saudara, percayakah saudara, orang yang pikirannya positif, dia selalu ingat. Lebih baik mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih baik menyembah Tuhan. Katakan Tuhan engkau baik. Haleluya saudara. Yang pertama yang ada pada Daud itu dia pandai memain kecapi. Dia seorang penyembah Tuhan yang luar biasa. Kedua dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Apa maksudnya saudara? Daud seorang yang disebut pahlawan. Pahlawan ini saudara, pahlawan apa? Alkitab berkata kita bukan melawan tubuh dan darah ini. Kita melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Jadi kita ini seorang pahlawan. Ada masalah saudara jangan kalah. Kita harus berperang. Cara kita berperang, kita menyembah Tuhan. Kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Ya. Puji Tuhan malam ini ada Gideon dan Angela ya baru berduka kehilangan mama mereka. Tetapi mereka bersaksi mama mereka sampai akhir nafasnya masih memuji Tuhan, berdoa saja. Ya, saya katakan ini ibu hebat sekali, pahlawan dia. Bukan ngeluh-ngeluh saudara, komplain-komplain, tidak. Selalu berkata, serahkan sama Tuhan saja. Ya. Ini luar biasa saudara, banyak orang mengambil keputusan untuk mengeluh, komplain. Kenapa nasib seperti ini, kenapa menimpa, kenapa. Tapi dia selalu berkata, serahkan sama Tuhan. Percaya saja. Wah tidak mudah loh saudara. Jarang sekali ketemu orang-orang yang sepanjang hidup yang hanya berkata, hanya percaya Tuhan saja. Ya, bukan berarti tidak mau berobat, tapi luar biasa saudara, seorang pahlawan. Dalam hidup saudara, apa yang saudara mau cari, kemenangan seperti apa, jadilah pahlawan-pahlawan iman. Amin saudara. Ya, jadi saudara, masalah itu pasti ada, tapi jadilah pahlawan yang gagah perkasa. Tidak takut menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi persoalan. Seorang pahlawan, ya saya pernah ke Baklalan, lalu kami cerita-cerita, saya bilang di Johor sekarang banyak orang Nepal, ya orang orang Nepal. Dia bilang ada, jadi mereka cerita, oh iya dulu ya yang jaga perbatasan kita zaman Inggris itu tentara Gurkha dikirim. Karena waktu itu ada konfrontasi dari Indonesia saudara, waktu itu belum aman. Jadi ada Inggris mengirim
untuk menjaga Sarawak, salah satu sempadannya itu di Baklalan, perbatasan Indonesia dengan Sarawak. Nah, ditaruhlah tentara Gurkha di sana dari Nepal, tentara Gurkha. Dia bilang mereka itu, wah, dengar bunyi senapang, semangat mereka bangkit. Ya, sementara tidur dengar bunyi letupan senapang, mereka lompat dari tempat tidur. Wuh, ya, ambil senjata, saudara. Ya. Kita dengar bunyi letupan, kemana kita, saudara? Ya, enggak usah bunyi letupan lah, saudara. Bunga api saja kita sembunyi, saudara. Saya masih ingat anak kami dulu, kita bawa ke Setulang Laut, ya tahun baru. Begitu ledakan bunga api, takut dia sembunyi bawa meja, saudara. Ya, dulu Wasa Wilson sama Widi kecil, ya. Begitu letupan, boom, sembunyi bawa meja, saudara, takut, saudara. Ya. Nah itu waktu itu belum jadi pahlawan, sekarang udah pahlawan. Saudara, seorang pahlawan dengar ada tantangan, ada pencobaan, saya harap semangat saudara menyala-nyala. Haleluya. Semangat pahlawan iman saudara bukan takut, bukan ya ada masalah lagi, ya ada persoalan lagi. Tidak, saudara akan bangkit berkata yes, pasti akan mukjizat terjadi, pasti ada kemenangan terjadi. Haleluya saudara. Ya, jadi saudara tidak mudah. Saudara ingin iblis ingin menakutkan kita. Dia menaruh ancaman-ancaman dalam hidup kita. Karena itu Alkitab berkata, berjaga-jagalah ya lawanmu iblis mengaum-ngaum berkeliling dunia untuk mencari mangsa. Ya. Sebelum dia mau telan, dia sudah kasih takut-takut dulu dengan aumannya, saudara. Daud, saudara, waktu dia lihat singa yang mau menerkam dombanya, dia tidak takut. Dia tangkap itu mulut singa, dia koyakkan mulut singa itu, saudara. Wow, ini jangan pergi ke zoo Johor Bahru, pergi kandang singa lalu mau praktekkan, saudara. Jangan, bukan itu maksudnya. Tapi kalau ada masalah, saudara, ada persoalan, ya, saudara jangan takut. Tangkap kepala masalahnya. Apa masalahnya, saudara? Tangkap dia, ya. Sobek dalam nama Yesus. Ya, saudara punya kekuatan yang besar, kemenangan yang besar yang menyertai saudara. Amin, saudara. Ya, bilang sama orang sebelahmu, kamu itu pahlawan loh, ya. Saudara, yang berikutnya, apa yang ada pada Daud, dia seorang prajurit dikatakan. Tadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, sekarang ini dia seorang prajurit. Apa maksudnya, saudara? Seorang prajurit itu dia tetap bersiaga. Dia tidak lalai. Tanggung jawabnya, dia berjaga-jaga selalu. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita anak-anak Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa. Ya, saudara, kami sebagai hamba Tuhan pun, kami harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Tidak sedikit hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, kalau tidak berjaga-jaga, jatuh, saudara. Bisa jatuh. Anak Tuhan harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita berkata, enggak apa-apalah dosa kecil, enggak apa-apa. Tunggu dulu, saudara. Ya, tunggu dulu. Dari kecil itu kalau kita main-main, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita dikalahkan, saudara. Saudara, saya selalu ingat seorang pelayar Solo, ya. Ada orang yang suka berlayar, pakai perahu layar, pelayar Solo. Dia diwawancarai, ditanya oleh wartawan, di situasi seperti apakah yang sangat berbahaya buat seorang pelayar Solo. Ya. Dia sendiri berlayar. Dia bilang yang sangat berbahaya bukan di waktu badai, bukan di waktu gelombang yang kuat. Tetapi yang sangat berbahaya buat seorang pelayar Solo, yaitu di saat keadaan laut tenang-tenang saja. Ya, smooth, jalannya lancar. Dia bilang itu adalah sangat berbahaya. Kenapa?
Sebab di saat seperti itu biasanya seorang pelayar dia berjalan di atas dek kapal layarnya tidak memegang apa-apa. Jadi dia berjalan dengan santai, dia berpikir semuanya smooth, dia berjalan, dia berkata gelombang kecil saja akan membuat pelayar itu jatuh ke laut. Tetapi di saat badai dia katakan seorang pelayar akan terus memegang untuk bertahan jangan sampai terlempar dari perahu layarnya. Dan itu akan membuat dia terjamin di atas perahu layar. Tetapi di saat keadaan tenang-tenang saja, biasanya seorang pelayar dia santai-santai jalan di atas dek kapal layar, hanya gelombang kecil membuat dia terlempar ke laut dan tidak ada yang bisa menolong. Namanya aja solo. Saudara, hati-hati kalau engkau sudah kelihatannya smooth, semuanya baik-baik saja. Hati-hati saudara. Kadang-kadang itu dapat membuat kita jatuh. Daud di mana dia jatuh saudara? Di saat dia tidak berperang, dia santai-santai saja jalan di atas soto istana. Pada waktu itulah Daud jatuh saudara. Jadi kita pun jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Saat kelihatannya baik-baik saja, tentu engkau tidak lupa untuk bersyukur, puji Tuhan. Tuhan baik, tetapi jangan lupa tetap berjaga-jaga. Engkau adalah seorang prajurit. Haleluya. Ya, bukan hanya pahlawan dalam peperangan. Tetapi saat aman saja engkau adalah seorang prajurit yang tetap bersiaga. Yang tidak lalai. Saudara, seorang prajurit kita melihat saat mereka tidur. Ya, sampai dikatakan senapang mereka itu bagaikan ya pasangan hidup mereka. Tidak boleh lepas. Ya, jadi waktu dilatih itu prajurit tidur dengan senapang. Tidak boleh lepas. Sebab kalau senapangnya dirampas musuh, maka binasalah hidupnya. Ya kita juga saudara, kita tidak boleh lalai dalam hidup ini. Jangan, udahlah lain kalilah ya. Tidak saudara, siap kita harus kapanpun waktunya kita harus tetap berjaga-jaga. Yang berikutnya saudara, ciri-ciri daripada Daud ini, dia pandai berbicara. Ya. Apa maksudnya saudara? Seorang yang berhikmat. Karena Alkitab berkata, kita akan diadili dengan apa yang keluar dari mulut kita, saudara. Jadi sebagai anak Tuhan, jangan sembarang-sembarang ngomong, saudara. Ya. Mentang-mentang katanya wanita itu satu hari harus keluarkan berapa puluh ribu perkataan, ya pokoknya yang penting selesai ngomong. Ya, tidak saudara. Kita minta hikmat. Daud berkata begini saudara, taruhlah penjaga di bibir mulutku supaya aku tidak ya berdosa di hadapan Tuhan. Kadang-kadang mulut kita ini saudara cepat betul. Ya, bilang hal-hal yang tidak baik saudara. Kalau begitu marah cepat betul, anjing lu, ya babi lu. Indonesia lagi heboh babi saudara ya. Kalau babi boleh bicara, dia bilang salahku apa? Ya, semua sudah kukasih. Dari atas sampai kaki semua sudah kasih. Ya. Aku lagi ya. Ada satu yang saya mau ketawa. Ini wawancara. Kenapa Li? Kalian semua sikit-sikit babi ya. Yang satu jawab, ya karena babi betul. Ya. Lah kenapa? Iya babi betul. Ya. Babi tak pernah salah, betul. Ya. Ya. Saudara kadang-kadang mulut kita, aduh cepat betul. Harusnya mulut kita itu harus mulut yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Makanya puji Tuhan saudara, Tuhan taruh kita dua telinga
2 lubang hidung, 2 mata, mulut berapa? 1. Kalau 2 mulut, saya nggak tahu dunia akan jadi apa, saudara. Ya. Bersyukur saudara, di kepala kita itu 2 lubang telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, mulut cuma 1. Tapi 1 itu pun susah mau dikendalikan saudara. Sampai ada yang berkata kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, kita seperti seorang yang menawan kota. Ya. Bayangkan saudara, kalau kita bisa dapat kendalikan mulut kita, kita seperti pahlawan yang sedang menawan satu kota. Ya. Coba kita perhatikan. Di gereja kita, malaikat semua. Ya. Pulang dari tempat ini, ya baru realitinya seperti apa kita saudara. Kita harus belajar seperti Daud, dia seorang yang pandai berbicara. Artinya saudara, dia nggak sembarang-sembarang. Ada Alkitab Amsal katakan perkataan yang tepat itu seperti buah apel di piring emas saudara, di mangkuk emas. Waduh saudara, luar biasa. Itu sebabnya kalau ada yang curhat dengan saudara, minta hikmat dari Tuhan. Saya ini begini. Ayah cerai aja sis. Ya. Kau cerai saja. Ya, ya. Kau cerai nanti ada yang lebih baik daripada dia. Bukan gitu saudara. Kita minta hikmat. Perkataan kita ini memberkati orang saudara. Amin saudara. Ya. Senang orang dengar perkataan kita. Kok perkataan saudara itu karena firman Tuhan. Ya. Pemazmur pasal 1 ayat 3 katakan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang keluar itu dari telinga kita waktu kita dengar itu firman. Yang kita mau ucapkan ya firman. Puji Tuhan. Tuhan baik. Jadi saudara, jangan sampai ya perkataan kita itu tidak berguna saudara. Daud pandai berbicara. Bicara dia bukan pandai cerita nenek kebayang. Bukan, dia pandai bicara. Bicaranya itu ada kualitas saudara. Waktu orang mendengar dia berbicara, perkataannya itu penuh hikmat. Ya, itu yang harus ada dalam hidup kita. Kita mungkin pekerja biasa. Tetapi waktu bos mendengar perkataanmu seorang yang berkualitas. Perkataanmu itu memberikan harapan kepada orang. Dengan mulut kita bisa bunuh orang. Ya. Bahkan ada menurut riset katakan anak-anak yang bertumbuh dari orang tua yang perkataannya jelek, perkataannya buruk, dia bertumbuh rusak. Anak itu seorang anak yang bertumbuh dalam keadaan yang sukar. Tapi seorang anak yang mendengar perkataan orang tuanya, perkataan yang positif, perkataan yang memberikan pujian, perkataan yang memberikan dorongan, anak itu bertumbuh sehat. Luar biasa saudara. Itu sebabnya kita belajar untuk seperti Daud pandai berbicara. Saya juga saudara berdoa jemaat di Kota Masai ini jemaat yang bisa menjadi berkat dari perkataan kita, orang pegang perkataan kita saudara ya. Amin saudara. Ya itu sebabnya jangan janji-janji semua saudara ya. Ya anak ngawat brother, kita tuh menyade ya. Anything happen just call me. Ya oh tuh saudara terlalu besar ya. Kayaknya anything happen, just call me. Soal telepon tak jawab-jawab. Jangan memberikan harapan yang tidak saudara dapat penuhi saudara. Ya. Tetapi memberikan kata-kata yang berhikmat. Kata-kata yang memberikan orang kekuatan saudara.
Kita minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya perkataan kita adalah perkataan yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Itu yang ada saudara. Jadi Daud itu seorang yang disebut pandai berbicara. Ya. Bukan bicara kosong saudara, pandai berbicara. Lalu dia seorang yang elok perawakannya. Seorang yang menarik saudara. Bukan menarik ini, bukan penampilan yang hanya dari luar saudara. Tetapi kita punya gaya hidup ya, dipandang orang seorang yang baik. Ya, orang bilang ya dia itu pekerja biasa tapi orangnya baik. Ya, jangan saudara yang ngaku-ngaku baik. Ya, kita selalu saya baik kok brother. Ya, jangan saja orang jahat sama saya. Oh itu bukan. Ya, itu semua orang boleh baik kalau dia baik. Ya. Tapi bisakah jadi kita baik sekalipun orang lain tidak baik? Ya bahasa sekarang di lingkungan kita semua orang-orang toksit. Ya, racun semua saudara. Ya. Bisakah kita berdiri? Alkitab berkata kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Tuhan memberikan kita di dalam Alkitab katakan biarlah kita tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular saudara. Seorang yang dapat diandalkan. Seorang yang dapat menjadi teladan saudara. Hari-hari ini dunia sedang mencari orang-orang yang perawakannya elok, saudara. Penampilannya. Ya. Bayangkan saudara, aduh handsome, sarukan pun kalah. Tapi kalau dia punya kata-kata, ya, kuntilanak pun takut saudara. Ya. Tapi saudara mungkin penampilan dari luar biasa saja. Tapi orang, aduh baik orangnya. Bergaul dengan dia, ya. Saudara, kami dapat puji Tuhan, saudara. Bukan mau tinggi-tinggikan, bukan. Kami bersyukur, puji Tuhan. Ya. Kami dapat berita, ada orang komen tentang anak kami di Australia. Mereka bilang, dia baik. Wah, kita puji Tuhan. Bayangkan kita dengar jauh-jauh saudara. Aduh anak pastor itu di sana. Kamu tak tahu kah? Ya. Kita berdoa dijauhkan. Tapi mereka bilang oh orangnya baik. Ya. Wah kita puji Tuhan saudara. Kita selalu memberikan nasihat memang. Jadi dampak. Jadi berkat. Sementara sekarang masih bisa dinasihati, kita nasihati. Di mana saja jadi dampak, jadi berkat. Ya, supaya jadi berkat buat orang, perawakannya elok. Sudah di mana-mana dia pergi, Daud selalu disebut-sebut. Dia seorang yang elok, seorang yang baik. Amin. Ya, biar orang mendengar, ya, saudara adalah seorang yang baik. Amin. Ya, saudara satu kali ada satu pastor senior dari saya. Dia cari tahu nama saya, Winifred. Dia bilang saya cari di information. Waktu itu belum ada Mbak Google, belum ada saudara. Nah, sekarang ada Google. Jadi dia bilang, saya cari tahu nama kamu itu Winifred itu apa maknanya? Oh, ditemukan dia. Saya pun baru tahu saudara, karena saya nggak pernah selidiki. Dia pun baru tahu. Arti nama kamu itu adalah sahabat yang baik. Oh, dalam hati saya, oh iya kah? Wah, saya harus jadi sahabat yang baik. Ya, tidak heran kamu adalah seorang sahabat yang baik. Oh, puji Tuhan, dia yang bilang sama saya orang baik. Dia yang bilang loh saudara, bukan saya. Ya. Dia yang bilang. Ya. Kalau menurut saudara, saya baik enggak? Ya jujur loh saudara.
Jangan bilang baik saja nanti. Belakang kita lihat bilang lain. Di depan aja bilang baik, nanti belakang tidak. Wah, waktu dia dengar, dia bilang sama saya, patutlah kamu betul-betul sahabat yang baik. Ternyata nama kamu itu sahabat yang baik, seorang sahabat yang baik. Aduh saudara, belum sempurna memang. Tapi saya bersyukur ya bisa melihat beberapa teman saya memang teman baik saudara. Karena Alkitab berkata, kalau kau ingin orang lain berbuat sesuatu kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Amin, saudara. Jadi engkau akan menuai, saudara. Jadi Daud itu seorang perawakan yang elok, baik. Aduh, manis dipandang. Ya oke lah kalau dari luar ini, saudara, bolehlah kita tambah-tambah aksesori. Tapi yang menjadi keutamaan adalah hidup kita. Jadi berdampak gak kepada orang lain? Baik gak menurut orang lain, saudara? Kalau baik, saudara, waduh, Daud itu elok perawakannya. Lalu yang terakhir itu Tuhan menyertai dia. Haleluya. Oh, semua data-data itu, saudara, the last adalah yang paling mahal. Apakah Tuhan menyertai kita? Amin, saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar apa yang ada pada Daud, saudara, supaya kita ini berkenan di mata Tuhan. Ya, kita jangan mulut kita memuji Tuhan tapi tidak berdampak di lingkungan. Enggak usah jauh-jauh, saudara. Ya, di lingkungan yang paling dekat dengan kita, jiran kita. Ya, walaupun tidak seiman dengan kita. Puji Tuhan, saudara, jiran-jiran kami baik-baik dengan kami. Kami pun baik-baik dengan dia. Kami tanam pepaya, saudara. Istri saya bagi-bagi, saudara. Kali ini pepaya ini, kasih jiran ini. Kali ini pepaya ini, jiran depan. Ini, aduh saudara, pohonnya cuma satu saja. Kami enggak punya kebun banyak, cuma satu pohon. Istri saya sudah kasih nama, ini buah ke sini, ini buah ke sana, ini buah ini ke sini. Ya. Di depan kami, saudara, ya udah meninggal tuannya, saudara, jual rumah, ya ada jiran baru. Ya, ini ada kerja hombok lagi, kenalan dengan jiran baru. Ya. Tapi pada umumnya kita berdampak, saudara. Hal-hal yang kecil saja, tegur. Ya. Jiran kami ada anak yang kecil. Saya selalu panggil dia, selamat pagi adek. Oh, dia senang sekali, saudara. Ya, senang sekali. Tidak perlu bayar pun. Ya, kita mulai dulu, saudara. Kenalan, bicara yang simpel-simpel. Saya pun tak banyak cakap, saudara. Kemarin waktu saya ripe pagar, sempat jadi kulikang sebentar, saudara. Karena saya pikir daripada panggil kontrak, ya bagus saya sama Wilson jadi kontrak, ya. Bongkar itu pagar, saudara. Sampai larut malam, datanglah jiran, saudara. Sudahlah kita mau rushing, mau buat kerja, datanglah dia mau borak-borak dengan kita, saudara. Dalam hati, kapan dia mau pulang ini mau larut malam, ini mau cerita-cerita, kapan mau siap. Ya, tapi kita layanlah, saudara. Ya, takkan pulang kau, saya lagi buat kerja, ya. Nanti dia tersinggung, saudara, bulan puasa ini. Ya. Jadi kita pun layan, saudara. Ya. Layan punya layan. Akhirnya dia bilang, bang saya mau balik Melaka sebentar. Ya, oh ya baliklah kau. Ya, nanti saya tolong lihat kau punya rumah. Ya, simple saja, tak panjang-panjang pun cerita. Tapi ya orang tahu kita jiran yang baik. Amin. Ya, jangan kasih babi sama dia tak makan pun, saudara. Ya, istri saya selalu kasih roti. Saya bilang, tunggu. Rotinya halal kan? Tidak halal, nanti kasih, nanti termakan anaknya, dia cuci darah pula roti tak halal. Ya. Nah, saudara melihat yang terakhir itu adalah Tuhan menyertai Daud. Terakhir, saudara, saya mau mengambil satu contoh lagi. Dalam kitab Rut, tadi kita melihat Daud, sekarang kita melihat Rut. Rut ini, saudara, saya percaya saya sangat senang dengan kitab Rut. Kenapa? Rut ini sebenarnya nggak ada harapan.
no hope. Ya, tetapi gaya hidupnya, dia seorang pahlawan iman yang tidak mudah menyerah, saudara. Rut pasal 2 ayat 2 sampai 7 saya bacakan saja. Kitab Rut pasal 2 ayat 2 sampai 7. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Sampai di situ dulu saudara. Kita lompat ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Jadi ayat 6 ya. Bujang pengawas penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpul jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan sedikit pun ia tidak berhenti. Saudara melihat ada kata sedikit pun ia tidak berhenti. Artinya Rut ini tidak izinkan apa-apapun yang menghambat visinya. Sekalipun sukar saudara. Tapi dia tetap, ya bahasa Indonesia dibilang ngotot ya. Dia tetap berjuang, dia tetap ya maju. Ya, sukar memang, hidup ini tidak mudah. Kita merantau, kita berharap anak-anak kita juga seorang pejuang seperti kita. Ya, kita tidak bilang kita lebih hebat daripada mereka. Musim hidup mereka berbeda dengan kita, tetapi saya selalu bilang sama mereka, papa mama itu merantau ke sini. Kami gak bawa apa-apa. Kami berjuang. Kami maju. Sampai kalian bisa punya rumah. Sekarang kami berharap kalian bisa teruskan. Ya, visi itu. Jangan mundur. Jangan putus asa. Rut saudara sampai di Bethlehem, dia nggak tangisi keadaannya, meratapi, lalu minta belas kasihan orang. Tidak, dia berkata kepada Naomi, mertuanya, izinkan saya keluar untuk memungut jelai. Bayangkan mereka baru sampai di Bethlehem, mereka tak punya apa-apa. Tetapi sampai di Bethlehem, Rut tidak berdiam diri. Dia tidak biarkan kelaparan melanda, dia terus bangkit dan memungut jelai. Hanya sisa-sisa yang jatuh, enggak apa-apa. Dia berjuang. Dan akhir cerita kita tahu bahwa dia akan menjadi istri seorang kaya raya, seorang Boas yang hebat. Dari mana datangnya saudara? Mulai dari yang kecil tadi, cuma pungut jelai yang jatuh. Ya, saudara bukan senang loh saudara jelai di antara batang-batang ladang itu saudara nggak mudah, tapi karena apa? Pejuang yang luar biasa. Sukar memang, tapi dengan iman dia tidak mundur saudara. Dia seorang yang hebat. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita yakin bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak mundur saudara. Tidak putus asa. Malam ini saudara, kita adalah pahlawan-pahlawan itu. Kitalah seorang yang disebut pahlawan yang gagah perkasa. Kita nyanyikan